Menjadi seorang guru itu harus selalu belajar. Saya, Desi Eka Purnilasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta dari SMP Negeri 1 Kunduran, akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja materi mengidentifikasi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi kelas 7. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Mas Marvel, silakan dibimbing berdoa dalam hati. Nah, terima kasih pada Mas Marvel telah memimpin berdoa. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, coba sekarang kalian tengok kanan kiri kalian, ada tidak teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Abai. Kenapa Abai? Ya, marilah kita doakan semoga Abai segera sembuh agar bisa bertemu dengan kita, belajar dengan kita di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Nah, presensi sudah, sekarang saatnya Bu Desi cek perapian kalian. Coba masing-masing mengecek perapian pribadinya masing-masing. Dasinya sudah ada belum, pakai sepatu atau tidak ya? Tuh, sudah pakai semua ya? Alhamdulillah kelas 7D anaknya rajin-rajin ya, anaknya rajin-rajin, semuanya sudah tertib menggunakan atribut seragam yang lengkap. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, ditandai dengan semua buku tulis, alat tulis, dan perangkat pembelajaran lainnya sudah berada di atas meja ya. Rata-rata sudah semua ini ya, sudah siap belajar semua berarti. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks cerita fantasi. Ada tugas ya pada pertemuan sebelumnya ya? Ada. Apa tugasnya? Mencari informasi tentang film Gundala ya, anak petir ya. Coba kalian sudah nonton atau mencari informasi? Sudah ya? Oh, sudah. Ada yang nonton dari YouTube dan ada juga yang mencari sinopsis dari Google. Itu ya. Nah, sekarang coba semuanya sudah menonton ya. Bu Desi ingin kalian menceritakan kembali isi dari film Gundala yang sudah kalian tonton atau kalian baca sinopsisnya ya. Silakan. Siapa yang berani berpendapat? Silakan angkat tangan ya, Mbak Chelsea. Sancaka tersambar petir lalu memiliki kekuatan petir. Sancaka tersambar petir lalu memiliki kekuatan petir. Semuanya setuju anak-anak? Setuju. Apakah cerita dari film Gundala itu hanya tentang Sancaka yang tersambar petir lalu dia menjadi pahlawan super yang memiliki kekuatan petir? Ya. Ada kejadian-kejadian lain tidak? Ada ya. Nah, dari film Gundala tadi sudah dijelaskan sinopsisnya ya, atau isi dari film Gundala itu sudah diceritakan ulang oleh Mbak Chelsea ya, tapi terlalu ringkas ya. Tapi saya acungi jempol ya, Mbak Chelsea sudah berani, tepuk tangan. Kalian di pikiran kalian ketika menceritakan kembali film Gundala itu intinya hanya itu tadi ya, seperti Mbak Chelsea ya?
kendala? Ada apa itu? Karena sulit menceritakan jalan ceritanya secara utuh. Karena sulit menceritakan jalan ceritanya secara utuh. Artinya ada beberapa bagian film yang lupa ya, lupa atau ingat tapi sulit mengungkapkannya dalam bahasa lisan ataupun tulis. Begitu. Sama semua? Sama semua ini kesulitannya? Sama ya. Mungkin ada beberapa perbedaan ya. Itu nanti akan kita temukan ketika pembelajaran. Itu ya. Tadi Bu Desi sudah menanyakan tentang tugas kalian ya. Ternyata kalian itu dalam menceritakan kembali teks cerita fantasi masih ada kesulitan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan Bu Desi yang tadi berkaitan tidak dengan materi yang akan kita pelajari? Berkaitan tidak? Berkaitan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi isi dari teks cerita fantasi dan juga menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi ya. Berikut saya paparkan tujuannya. Terlihat tidak nama? Jelas ya? Ya. Nah, ada dua submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Ya. Nah, dari dua materi ini, kompetensi dasar ini, Bu Desi jabarkan lagi menjadi indikator ya. Yang langkah-langkah yang harus kalian tempuh dalam mempelajari dua submateri ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat menuliskan unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi unsur. Yang ketiga adalah kalian bisa menganalisis unsur. Jadi yang pertama adalah kalian menuliskan unsur dulu, lalu mengidentifikasi, baru menganalisis. Setelah menganalisis, ini meskipun berdiri sendiri ya, sendiri-sendiri akan tetapi saling berkaitan. Dari hasil analisis ini, kalian bisa menceritakan kembali isi teks cerita fantasi melalui langkah-langkah dalam tujuan membuat kerangka teks cerita fantasi. Nah, ini berdasarkan identifikasi Anur nanti ya. Lalu yang kedua, menuliskan isi teks secara utuh. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali dalam bentuk video. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, belum ada ya. Kalau belum ada, Bu Desi sampaikan manfaat pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dari cerita fantasi hingga akhirnya kalian bisa menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum. Kalau belum ada pertanyaan, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ya, sebelum membagi kelompok, Bu Desi akan memberikan pertanyaan lagi, pertanyaan terus ya. Nah, silakan yang pertama, kalian carilah unsur intrinsik dari pembangun teks cerita fantasi ya di buku ya. Silakan kalian cari unsur intrinsik apa saja yang ada pada teks cerita fantasi. Lalu yang kedua, bagaimana cara menceritakan kembali teks cerita fantasi. Bu Desi beri waktu 3 menit cukup? Cukup ya. Silakan dicari, dimulai dari sekarang, dicatat di buku tulis, semuanya mencari ya. Yuk silakan. Kalian bisa mencari dari gawai kalian masing-masing lewat Google, atau kalian bisa mencari dari
Gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita membagi kelompok ya. Bu Desi akan bagi kalian menjadi 8 kelompok ya. Kelompoknya secara acak berdasarkan hitungan ya. Yuk, dimulai dari Mbak Bila ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas Nova 7 ya. Berarti ada satu kelompok yang hanya isinya 3 orang itu ya. Nah, kan Bu Desi bagi lagi ya nanti tempat duduknya kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8 ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada silakan alat tulisnya semuanya dibawa pindah ke bangku sesuai dengan pembagian kelompok. Nah, kalian sudah di kelompoknya masing-masing, akan Bu Desi bagi lembar kerja. Yang pertama ya, kalian isi identitas kelompoknya ya, kelasnya, lalu nama anggota kelompoknya siapa saja, jangan lupa diberi nomor presensi ya, paham? Nah, lalu berikutnya setelah kalian paham dengan unsur intrinsik cerita fantasi yang tadi sudah kalian cari ya, silakan kalian baca teks yang sudah Bu Desi bagikan melalui link dicek semuanya ya, sudah mendapatkan semua ya, sudah bisa dibuka semua, bisa ya. Nah, link flipbook sudah saya bagikan, ada 2 teks pada flipbook tersebut ya. Yang pertama teks yang berjudul kotak ajaib, teks yang kedua judulnya pensil ajaib ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 mendapatkan yaitu teks yang berjudul kotak ajaib. Kelompok 5, 6, 7 dan 8 mendapatkan teks yang kedua yang berjudul pensil ajaib ya. Nah, lalu teksnya diapakan? Dianalisis, diidentifikasi dan dianalisis unsur intrinsiknya yang sudah kalian temukan. Ada berapa unsur intrinsik? Coba dihitung tadi jawabannya ada berapa? Ada berapa unsur intrinsik? Jawaban kalian tadi ada 6. Sebelah sini nemu berapa? Menemukan berapa? 6. Daerah sini 6 ya, yang sini 6 ya. Ada 6 unsur intrinsik. Akan tetapi pada pembelajaran hari ini hanya 4 unsur intrinsik saja yang akan kita analisis. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh penokohan, yang ketiga adalah latar, dan yang terakhir adalah alur ya. Nah, kalau kalian sudah mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik ini, kalian tuliskan teks secara utuh. Loh Bu, teks menceritakan kembalinya itu dari mana? Dari kalian menceritakan alur ya. Alur kan dibagi menjadi 3 ini ya, sesuai dengan lembar kerja kalian. Ada bagian awal, tengah, dan akhir ya. Nanti kalian gabungkan sehingga menjadi sebuah isi atau ringkasan dari teks cerita fantasi. Itu ya, paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan?
Pendahuluan cerita. Nah, misalnya cerita kan nggak langsung ke masalahnya ya, ada pengenalan dulu. Itu disebut dengan orientasi. Nah, kalau klimaks itu di puncak loh, ya berarti puncak masalah. Puncak maksudnya puncak itu apa? Puncak masalah. Ada konfliknya semakin naik. Nah, klimaksnya apa? Ya, dari cerita yang kamu baca. Lalu setelah apakah dalam sebuah permasalahan itu tidak ada solusi? Pasti ada. Ya, meskipun terselesaikannya entah yang lama ataupun sebentar ya, tapi pasti ada yang namanya penurunan masalah. Dan di bagian akhir ini disebut dengan resolusi atau solusinya. Jadi sudah ada masalah tapi pasti ada pemecahannya, itu disebut dengan resolusi. Gitu ya, pola pikirnya seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, sebelumnya ini dikerjakan dulu yang lain-lain ya, diisi dulu ya. Ya, nanti keaktifan kalian Desi nilai, ada nilai per kelompok dan juga ada nilai individual gitu ya. Jadi jangan pasif, kalian kan kerjasama. Yang namanya kerjasama semuanya bekerja, bukan satu kerja semuanya sama gitu ya. Sudah selesai analisisnya, anak? Sudah? Sudah? Ayo, halo. Sudah selesai analisisnya? Sudah. Kalau sudah, tadi kan kalian sudah menganalisis alur ya. Nah, dari alur itu silakan kalian tuliskan menjadi sebuah teks yang utuh. Kan gerakannya sudah ada pada alur ya. Nah, tahapnya berarti tadi sudah menuliskan unsur di awal, lalu yang berikutnya sudah mengidentifikasi, sudah menganalisis. Tahap membuat kerangka ada pada identifikasi dan analisis alur yang sudah kalian tulis di lembar kerja. Sekarang saatnya menuliskan isi dari teks cerita fantasi secara utuh di kolom yang paling terakhir ya. Silakan ya, hanya tinggal menyalin dari alur kan dirangkai
dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video, ya. Halo. Nah, ya. Sekarang perhatikan Bu Desi dulu, simpan dulu lembar kerjanya di meja, ya. Nah, masing-masing anggota kelompok silakan ada yang ditunjuk atau menawarkan diri sebagai pembaca atau pencerita kembali isi teks yang sudah kalian analisis, ya. Nah, nanti ditunjuk salah satu, lalu ada yang bagian memvideo, ada yang bagian edit, gitu ya. Dan Bu, nanti kalau sudah diceritakan kembali lewat video, videonya terus diapakan? Diunggah di link konten yang sudah Bu Desi berikan di grup WA. Semuanya sudah menerima? Sudah, ya. Saya tunjukkan link kontennya, ya. Nih, nanti kalian akan mengirimkan pamflet dari sini, ya. Nah, saya pengecer dulu. Nanti silakan kalian klik bagian ini untuk unggahnya, ya. Nah, nanti ada kolom unggah video, unggah galeri, galeri isinya video. Maksimal video durasinya 3 menit. Ya, tuh, silakan kalian mulai membuat video, dimulai dari sekarang. Ya, boleh kalian, Bu, saya mau backgroundnya tembok, silakan, tidak harus dari bangku, ya. Berdiri pun juga boleh, ya. Silakan bebas membuat videonya, tapi masih dalam kelas ini. Paham? Silakan.
ya banyak sekali yang menyukai memberikan bintang pada salah satu kelompok di lingkaran tadi. Pada kelompoknya siapa tadi bintang terbanyak? Kelompoknya Marvel, Dennis dan Dennis ya. Hasil terbaik jatuh di kelompok 4, tetapi semuanya juga sudah bagus ya. Hanya dari segi editing ya, terus kerja sama tim juga dari kelompoknya Mas Marvel ini kelompok 4 sangat bagus sekali gitu ya. Penggunaan IT juga ternyata meskipun kalian seumuran ya, satu umur ya, tapi ternyata berbeda-beda pemahamannya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita simpulkan hasil diskusi kalian ya. Sulit tidak dalam mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita fantasi? Sulit tidak? Sulit? Ada kesulitan, ada yang tidak, ada yang kesulitan. Tapi banyak pertanyaan berkaitan dengan menentukan alur ya. Sesuatu yang baru ya, kalian kan hanya tahu alur itu tahunya maju atau mundur. Ternyata alur pada teks cerita fantasi dibagi menjadi 3 gitu ya. Nah, yang berikutnya dalam menceritakan kembali sulit tidak? Sulit bagian apa sulitnya? Apa? Mengungkapkan gagasannya ya. Nah, itulah hasil dari identifikasi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi dari kalian ya. Sudah bagus-bagus semua. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar apa saja anak-anak tadi? Menentukan unsur intrinsik, dan yang kedua adalah menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi. Ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak ada, untuk mengukur pengetahuan kalian ya, silakan dibuka HP-nya, klik link kuis yang sudah Bu Desi berikan ya. Silakan kalian kerjakan soal yang ada pada kuisis tersebut. Ada 5 soal anak-anak ya. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Nanti hasilnya langsung tertangkap di layar ya. Nah, ini sudah muncul ya ini ya. Ada Dennis, Hafiz, Kirana. Loh, ini ada rankingnya anak-anak ya. Jadi ketepatannya ketika kalian menjawab cepat dan lengkap itu ada nilainya. Tuh ya. Sama-sama benar 5, tetapi waktunya yang membedakan biasanya ya. Ya, silakan dikerjakan.
Ya sudah semua anak-anak? Betul berapa? 5. Ada yang betul 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelas. Berarti dengan dibuktikannya betul 5 atau betul semua ya, kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini berkaitan dengan mengidentifikasi unsur pembangun atau unsur intrinsik dari teks cerita fantasi.